Halo, nama saya Anggi Yuwana Pratiwi dengan NIM 122280014 Prodi Teknik Kimia. Motor listrik merupakan sebuah mesin yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Jenis-jenis motor listrik yaitu yang pertama, direct current atau DC, ialah tipe arus searah yang dikembangkan oleh Thomas Alva. Sumber arus DC yang paling umum digunakan bersumber dari proses kimiawi dan hasil induksi elektromagnetik. Kedua, alternating current atau AC, ialah tipe arus bolak-balik yang dikembangkan oleh Nikola Tesla. Sumber arus listrik berawal mula dari induksi elektromagnetik yang secara khusus dioperasikan oleh PLN ataupun genset AC. Motor listrik yang digunakan kali ini ialah DC, yaitu DC 2 kawat berarus dengan menggunakan dinamo sebagai penggeraknya. Semuanya, perkenalkan nama saya Nasira Zahra dengan NIM 122280043 dari Prodi Teknik Kimia. Gaya Lorentz merupakan gaya yang terjadi pada muatan listrik karena berinteraksi dengan medan magnet. Ketika partikel bermuatan bergerak di dalam medan magnet, muatan tersebut akan mengalami gaya yang besarnya sebanding dengan besar muatan, besar kecepatan muatan itu, serta besar medan magnet di mana muatan tersebut bergerak. Arah gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kecepatan dan arah medan magnet. Konsep gaya Lorentz dapat diturunkan dengan rumus FL sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Dengan FL sebagai gaya Lorentz, B sebagai medan magnet, I sebagai arus listrik, L sebagai panjang kawat, dan theta sebagai sudut antara I dan B. Gaya Lorentz terjadi pada penghantar berarus yang berada di dalam medan magnet atau berada di dekat penghantar lain yang juga dialiri arus listrik. Prinsip inilah yang mendasari perkembangan penemuan motor listrik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gif Octavian Rawan dengan NIM 122280013 dari Prodi Teknik Kimia. Alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu tutup botol sebanyak 3 buah, dinamo 1 buah, kabel kecil dengan panjang 10 cm, nika sebanyak 1 buah, stik kayu sebanyak 1 buah, baterai dengan tegangan 1,5 volt sebanyak 2 buah, cutter, gunting, spidol, lem lilin atau lem tembak, dan pipet kecil berdiameter 0,4 cm sebanyak 1 buah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Oktavianti Purba dengan NIM 122280040. Saya dari Prodi Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja pompa air. Sebuah pompa air akan bekerja dengan cara memindahkan sejumlah volume air melalui ruang suction menuju ke ruang outlet dengan menggunakan impeller, sehingga seluruh ruang udara pada botol terisi oleh air dan menimbulkan tekanan fluida untuk menarik air menuju penampungan dan disalurkan melalui selang. Berikut cara kerja alat yang kami buat. Yang pertama, dinamo akan disambungkan dengan baterai sebagai sumber daya atau dalam hal ini merupakan penerapan arus DC. Yang kedua, air akan ditarik oleh arus dinamo untuk masuk ke dalam ruang impeller. Yang ketiga, air yang terdapat di dalam ruang impeller atau penampungan akan digerakkan menggunakan sebuah motor. Yang keempat, selama impeller tersebut berputar, air akan terus didorong keluar menuju ke pipa penyaluran atau outlet air. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Rizqullah dengan NIM 1222816. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara alat percobaan motor listrik DC sederhana dengan gaya Lorentz. Kawat berarus searah yang dialiri oleh arus listrik akan menimbulkan medan magnet di daerah sekitarnya. Apabila sebuah penghantar berarus diletakkan di dalam medan magnet, maka akan menghasilkan gaya pada penghantar. Gaya inilah yang umumnya disebut dengan gaya Lorentz. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya Lorentz adalah gaya yang dialami oleh kawat berarus listrik di medan magnet. Sesuai data yang diperoleh, maka dapat dianalisis bahwa intensitas besar gaya tolak-menolak ataupun gaya tarik-menarik yang terjadi di antara kedua media penghantar
berarus listrik sejajar yang dipisahkan dengan jarak sejauh A dirumuskan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu F1 sama dengan F2 sama dengan F sama dengan mu 0 dikali I1 dikali I2 dikali L per 2 pi A. Nama saya Liza Dwi Anggraini dengan NIM 1222836. Di sini dapat disimpulkan bahwa besarnya nilai suatu daya listrik agar dapat memompakan air dari sumber air menuju ke tempat yang lainnya adalah salah satu contoh pemborosan energi. Intensitas daya energi yang sebaiknya bisa digunakan untuk menghidupkan sejumlah peralatan dan komponen-komponen elektronika yang lebih berguna sehingga dibutuhkan adanya sebuah inovasi agar dapat menyelesaikan permasalahan ini. Salah satu inovasi yang dapat dijadikan solusi dari permasalahan ini ialah dengan cara merealisasikan atau mengimplementasikan alat pompa air bermodelkan motor listrik berarus DC yang diharapkan dapat lebih efisien dan juga dapat menghemat jumlah energi. Alat pompa air sederhana ini dapat dijadikan sebagai salah satu usaha untuk memompa air yang berasal dari sumber air menuju ke tempat lainnya. Akan tetapi, alat ini masih dibekali oleh dinamo yang berukuran kecil sehingga hanya dapat memompakan air dari jumlah skala yang kecil saja.